Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah, keluarga? Alhamdulillah Sehat semua ya. Baik, baik terkait dengan kegiatan kita hari ini kegiatannya sebenarnya adalah supervisi bagaimana caranya Bapak mengajar di kelas. Namun sebelum melakukan supervisi Pak, saya mau tanya sedikit. Pak Sahir, mudah-mudahan Pak Sahir tidak bertanya. Baik, siap, tidak Ya, siap ya. Oke Pak Sahir, ini saya mau bertanya kira-kira untuk hari ini Pak Zahir punya tujuan pembelajaran apa tujuan pembelajaran Pak Sahir? Iya. Ada beberapa satu yang mau saya tekankan terhadap tujuan pembelajaran kepada siswa ini, Bu. Yang pertama itu bagaimana siswa ini memahami teknologi dalam dunia pemasaran, dari teknologi yang mulai konvensional sampai yang modern. Contohnya konvensional ini door to door, jadi seorang sales ini door to door mengetuk pintu rumah, keliling ke rumah dan sebagainya, sampai ke bagaimana sales ini memahami dan mengetahui teknologi yang modern sampai dia mengimplementasikan misalnya melalui digital marketing, kemudian e-commerce dan lain sebagainya. Jadi sales ini tidak lagi door to door tapi melalui sebagai smartphone saja dengan bantuan di internet. Oh, jadi lebih mengembangkan penjualan dengan menggunakan IT Pak, ya berbasis IT. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa yang dibawakan Pak Zahir? Di dasar-dasar pemasaran ini. Dasar-dasar pemasaran. Oke, baik Pak. Sekarang saya mau tahu pengembangan mana yang Bapak mau dari supervisi ini? Kira-kira Pengembangan untuk diri saya. Begitu ya Kak? Oh iya. Pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan diri dan orang lain. Kalau pengembangan diri dan orang lain itu terkait dengan kemampuan kompetensi ya Pak. Iya. Kira-kira nih kalau dikasih nomor, Pak Zahir sekarang berada di nomor berapa kalau dikasih frekuensi 1 sampai 10? Itu sih saya juga tidak mau sih menunjukkan gini ya, saya pilih tengah-tengah saja 5, nggak terlalu baik. Iya, dong Pak, ini kan kita masih mau mengembangkan diri sendiri, jadi kalau kita sekarang berada di posisi 5, insya Allah depan di supervisi kita bisa berada di posisi 10 ya. Iya. Baik Pak, cara belajar ini percobaan satu saja seperti kejadian saya dan sekarang Pak Zahir ini, saya mau tahu sebagai guru pemasaran dan strateginya dalam pembelajaran yang nantinya digunakan di kelas. Yang pertama ini, ketika saya masuk kelas, sebelum saya memperkenalkan terkait materi yang saya sampaikan, saya mau menggali dulu bagaimana sih pengetahuan siswa terkait teknologi dalam dunia pemasaran. Dan ketika siswa tidak memenuhi kriteria apa yang di dalam konsep yang mau saya sampaikan, maka saya akan menjelaskan konsep dari teknologi pemasaran yang konvensional sampai yang modern. Oke, baik Pak Zahir, kalau boleh tahu nih, kira-kira siapa saja yang akan Pak Zahir libatkan? Misalkan ini kan ada pengembangan diri tadi. Siapa yang mau dilibatkan dalam pengembangan diri Pak Zahir terkait dengan tujuan dan strategi pembelajaran tadi? Yang pertama itu rekan-rekan guru, kemudian yang kedua itu dunia usaha dan dunia industri yang perlu dilibatkan, karena untuk SMK ini tidak hanya sekedar teori tapi harus benar-benar hampir, kalau saya sendiri menganggap harus 80% itu praktek, 20% itu teori. Karena apa? Karena kalau hanya teori ketika lulus jurusan pemasaran mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan, makanya saya lebih melibatkan ke dunia usaha dan dunia industri atau yang disebut itu Dudi ya. Oke, baik Pak Zahir, ini untuk percakapan pra observasi. Nanti kita lanjutkan. Saya mau melihat Pak Zahir nanti belajar dan nanti di ngajar saya juga akan menilai Pak Zahir. Tapi ini bukan menilai untuk menilai. Siap. Ada yang dinilai tadi loh. Ada frekuensi 5 1 sampai 10 dari 5. Siapa tahu setelah saya mengajar saya melihat modelnya Pak Zahir mengajar. Mana di 2? Padahal dari 5 sudah tahu ya Pak. Oke, baik Pak Zahir mengajar mudah-mudahan nanti bisa bisa belajar juga. Siap. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi kalau yang belum baik, diperbaiki dulu kondisinya, perasaannya di luar. Karena kalau pembelajaran perasaan dalam kondisi tidak baik, dengan kecil kalian bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, bisa kita bertanya dulu. Satu orang ketua kelas bersedia memimpin untuk berdoa. Yuk, silakan dipimpin. Kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah kan supaya lebih baik lagi. Nah, sebelum dilanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita absensi dulu ya, absensi online ya. Cukup 2 menit untuk absensi online? Yuk, cukup 2 menit. Cukup. So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Sepertinya saya perhatikan ini banyak yang buka bateri yang lain atau gini yang kecil ya. Nah, oke, semuanya berhenti dulu. Taruh HP-nya di meja, perhatikan saya dulu.
Sudah? Nah, pejamkan mata kalian dulu. Pejamkan. Dengarkan suara saya ya. Pejamkan. Jangan ada buka mata ya. Pejamkan. Tidak ada dipukul ya. Nah, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian tahan ya, tahan jangan dikeluarin di itu ya, di yang lain ya, keluar di hidung, jangan dikeluarin jadi kan dulu ya. Kemudian lepas lagi, lepas, tarik nafas lagi, tahan, lepas, tarik nafas lagi, tahan, lepas ya. Oke, bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah sudah bisa buka mata lagi ya, dan ditutup terus nanti susah. Baik, bisa kita kembali ke materi? Coba. Tentunya setelah materi yang saya berikan di WhatsApp, di grup WhatsApp kalian, pasti ada yang mau ditanyakan. Ada ditanyakan? Angkat tangan, berdiri, siapa dulu? Nah ini dari Muhammad ada pertanyaannya. Pemasaran konvensional itu seperti apa? Ada yang teman-teman yang bisa tanggapi? Bang, silakan menteri, seperti apa? Nah, kemudian saya sedikit sebutkan. Jadi pemasaran konvensional itu sudah tepat. Pemasaran konvensional secara yang menjual secara konvensional. Saya pergi ke pasar ya, kemudian tutup pintu Pak. Ini saya ada produk ini tongkat sakti nih Pak. Ya, misalnya Bapak kalau mau bersih-bersih tinggal diputar kemudian disebut ya, bersih sendiri ya. Itu misalnya ya, pemasaran konvensional kita menggunakan mulut ya dan mengetuk ke pintu-pintu orang untuk menawarkan ya. Baik, ada lagi yang pertanyaan? Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway. And I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. Already happened once, and it's already been 3 months. But every time I see you, my heart goes, and I can't seem to make it stop. Try to keep it all so cool. I'm not afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let you the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Oh, yeah. Ini dari dinas tadi membuat apa ini? Video terkait bagaimana masyarakat mempromosikan produk. Kemudian dari visual, mendesain produknya, desain produk, kemudian packaging, label price dan sebagainya. Kemudian dari audio tadi, tugasnya tadi membuat skenario untuk bikin video. Jadi itu pembelajaran ini. Dari ketiga ini, baru kita akan beranjak ke materi selanjutnya, membuat toko online, kita upload di toko online. Karena kalau sudah membuat video, kemudian produk dan sebagainya, kita tidak eksis untuk online, tidak dijual, tidak diperkenalkan, percuma kita belajar kan? Kita mau berjualan juga susah ya. Baik, semangat untuk belajar hari ini. Semangat. Jadi sebelum kita selesai menutup pembelajaran ini, siapa yang mau memimpin juga? Jadi silakan. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa. Kita mulai. Yang dari saya dan pertemuan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sahir. Ketemu lagi. Iya, tadi bagaimana perasaannya Bapak nih Iya. melakukan pembelajaran tadi ya? Alhamdulillah Bu, senang. Kemudian pembelajarannya itu tidak menguras tenaga, jadi kita bisa melempar bola ke siswa, kemudian siswa itu menggocek bolanya sendiri Bu. Gitu ya Pak. Iya, kalau setelah bola itu Bu ya. Sebenarnya itu sudah sering dilakukan ya Pak, cuman Iya, Bu. kita lebih menekankan pada PSE dan KSE Iya, nya nih. iya. Apa KSE dan diferensiasi ya. Diferensiasi. Nah sekarang nih tadi ya saya sudah melihat
Pak Sahir tadi dengan mengajar memang sudah cukup luar biasa. Namun memang ada hal-hal tertentu yang bisa ditingkatkan. Itu menjadi catatan refleksi buat Bapak ya. Ada tadi secara umum untuk pengembangan diri dan orang lain itu sudah ada tadi ada interaksi kan sama siswa. Jadi Bapak memberikan interaksi tadi ya. Dengan cara memberikan mereka kesempatan apa dan sebagainya. Terus guru juga memberikan kesempatan kepada murid untuk berekspresi. Kamu mau dilarang? Di dalam, di luar, boleh. Boleh kerja di dalam ataupun di luar. Oke, 3. Murid dikelompokkan berdasarkan diferensiasinya. Jadi saya lihat tadi memang sudah ada. Tetapi ini ada catatan saya, tidak apa-apa ya. Secara umum itu sudah mulai nampak pembelajaran yang berpihak kepada murid, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki lagi dan dikembangkan ya Pak ya. Seperti misalkan apresiasinya. Wah ya siap, kurang apresiasi. Betul ya. Apa ya poinnya? Mulai sekarang kalau memang kita mau menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid, apresiasi sekecil apapun usaha mereka ya Pak ya. Wah kamu bajumu bagus, siapa yang beliin? Itu kan sudah bentuk apresiasi. Ada perhatian juga. Terus kemudian PSE bisa mungkin untuk PSE Pak bisa dia itu fleksibel bisa mau di di awal, depan, di tengah, mungkin pada saat memang Bapak lihat butuh PSE kasih PSE atau di akhir. Kalau di akhir biasanya bisa dalam bentuk ice breaking. Ya? Itu biasanya itu bisa dilakukan berapa kali dalam pembelajaran? Boleh sebanyak-banyaknya. Ketika kondisinya siswa tidak kondusif. Sebenarnya misalnya merasa jenuh dalam belajar, dilakukan PSE. Tapi saya rasa kalau misalkan model pembelajarannya berdiferensiasi seperti tadi, PSE juga tidak terlalu harus banyak digunakan karena siswa kan sudah sibuk sendiri. Nah, sekarang untuk satu lagi nih, menghidupkan suasana belajar. Nanti siapa tahu dengan diapresiasi suasananya menjadi lebih hidup lagi. Cuman memang tadi itulah yang saya catat ya Pak ya, hidupkan suasana kelas. Saya lihat juga Bapak sudah bagus, sudah explore kelas dan sebagainya. Nah sekarang ini ada catatan-catatan refleksi nih Pak. Saya mau bertanya nih sama Bapak tentang beberapa hal. Ini saya mau tanya Bapak ini rencana yang mau dicapai ini apa? Jadi rencana yang saya capai itu mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang bisa tekankan karena sedikit unik dan menarik Bu. Di situ iya Bu. Bapak menemukan keunikan dan kemenarikan. Oke, sip. Nah, strateginya kira-kira apa nih untuk mencapai tujuannya Bapak menerapkan PSE dan diferensiasi? Untuk menerapkan strateginya, saya menerapkan coba berkasih berhenti dulu saja. Strategi apa nih yang mau diterapkan nih? Kalau saya pikir sih strategi yang akan saya terapkan, saya mau memantapkan dulu diferensiasinya, pembelajaran diferensiasi. Kemudian kalau sudah mantap, saya bisa mempraktekkan pembelajaran ini di setiap kelas di jurusan pemasaran itu. Menurut Bapak unik nggak diferensiasi? Diferensiasi ini memang unik, ada keunikan yang baru saya temui ya. Jadi seakan kita ini pelatih bola, kita lempar bola, kemudian digocek oleh siswa ketika ada kendala. Pemain tadi bertanya, siswa ini bertanya, nah coach ini memberikan penjelasan terkait kendala tadi itu. Jadi tidak terlalu menguras tenaga. Iya, tidak mengulang tenaga Bu. Oke, baik kita lanjut. Ini kira-kira menurut Bapak nih ukuran keberhasilan dari strategi yang Bapak lakukan nanti akan dilihat dari mana? Ukuran keberhasilannya. Saya sedikit menganalogikan, jadi keberhasilan jadi misalnya saya anggap ini berhasil ketika siswa tadi mampu menggocek bola, mendribble bola. Begitupun di pembelajaran ini siswa mampu misalnya memahami bagaimana sih teknologi modern dalam pemasaran itu, kemudian siswa juga mampu menerapkannya Bu. Luar biasa sekali ya Pak. Nah sekarang pasti kalau dalam hal-hal tertentu kita melakukan sesuatu kegiatan tuh biasa ada gangguan. Nah ini untuk meminimalisasi gangguan yang bisa saja muncul dalam pembelajaran Bapak nih kira-kira bagaimana? Ya, seperti gangguan ini seperti biasanya karena mengandalkan mengedepankan internet kan. Berarti saya akan mengkomunikasikan kepada Sarpras untuk memperbaiki akses jaringan internet karena supaya menunjang pembelajaran di pemasaran ini. Iya, berarti memang biasa muncul itu cuma dari internet. Dari internetnya secara umum. Baik nih, kita lanjut nih. Bapak kira-kira siapa saja yang nantinya Bapak libatkan dalam kegiatan Bapak ini? Nah iya Bu. Ada beberapa itu Bu di dunia usaha ini seperti ada distributor, kemudian toko-toko toko-toko retail kayak toko sembako dan lain sebagainya itu mungkin akan saya gandeng supaya masuk pada pembelajaran ini. Kemudian dunia industri seperti industri besar kayak Media Sosro, kemudian Alfamart itu juga saya minta bantuan untuk support pembelajaran diferensiasi. Kemudian di sini juga ada namanya itu penyamaan kurikulum Bu. Jadi sebelum kurikulum antar budi dengan kurikulum sekolah.
Jadi, nah ini mau saya terapkan juga bagaimana diferensiasi ini, pembelajaran diferensiasi di kurikulum industri tadi Bu, supaya ketika siswa lulus di sekolah itu langsung ke dunia kerjanya itu dia tidak kaget, tidak canggung, oh saya sudah belajar kok ini. Gitu ya Pak ya, dengan kita kolaborasi Kolaborasinya, ya. Bu. Betul. Nah sekarang Bapak sebenarnya sudah menemukan sendiri solusi-solusi dari masalah-masalah yang mungkin akan timbul, strategi apa, Bapak sudah simpulkan sendiri sebenarnya ya, semuanya Begitu, Bu, jawabannya ya. dalam bahasa Bapak sendiri. Jadi Gitu ya. iya, dan dapat dari Insya Bapak Allah. sendiri. Kadang Iya, iya. kita kalau ini apa ya, selalu mendapatkan bagaimana cara orang membantu kita, padahal jawabannya ada di kita Iya, iya, sendiri. iya. Benar, Ketika kita siap. melakukan aksinya Benar. saja Pak ya. Oke, terima kasih Pak Baik, Bu, Sudi sama-sama atas Ibu. ilmunya juga. Iya, Saya dapat ilmu juga. saya juga tentang dapat ilmu masalah. dari Ibu ini. Pembelajaran diferensiasi dan tes ini Bu. Benar Pak, emang. Luar biasa nih Bu. Ya. Unik ya Pak ya. Unik, Bu. Terima kasih Pak. Nanti Baik, Bu. bantuannya Saya juga nanti terima kasih soal Bu. nanti next Siap, Bu. ya. Iya, siap, Bu. Siap ya. Iya, Bu. Saya siap. Saya juga banyak belajar nanti Iya, Bu. dari Mas Ari. Terima Iya, kasih siap, Bu. banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.